Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini di podcast kita kali ini akan membahas tentang herbal lokal yaitu jati Cina. Eh, Langsung saja, langsung ke pemateri kita. Silakan Pak. Ya, eh, jati Cina ya, bahasa Latinnya kan Senafolium atau daun sena. Nah, ini biasanya kan kalau di apa itu di eh, kapsul-kapsulan obat yang dipakai sering dijual itu biasanya kan ini ya komposisinya itu dipakai untuk pelangsing. Nah, apakah benar seperti itu? Nanti lebih jauh kita bedah ya ini masalah daun sena ini. Ya, daun sena itu propertinya seperti ini ya. Jadi nama latinnya itu senafolium ya. Jadi yang diambil ini dari tanaman sena itu daunnya. Jadi karena ada kata-kata folium berarti simplicia yang diambil itu daunnya. Secara sifat dia ini rasanya pahit, agak manis, terus temperaturnya itu sangat dingin ya, jadi cenderung ekstrim ini. Terus arah arah meridiannya dia ke ini, ke usus besar. Jadi memang sifat dari herbal satu ini memang ini apa, dia langsung mengarah ke usus besar. Dan dia masuk ke kategori herbal-herbal purgatif ya. Herbal purgatif ini herbal yang sifatnya itu pencaher kalau bahasa bahasa Indonesianya itu pencaher ya. Jadi biar apa kalau biar melancarkan BAB. Jadi kalau bahasa Jawanya apa ya urus-urus lah, herbal urus-urus lah seperti itu. Nah, jadi Cina itu punya sifat atau punya aksi itu yang terutama ini ya, karena dia masuk kategori herbal pengering, dia itu punya sifat ini, membuang dan ini, apa, mengeringkan, terutama di area bawah. Jadi drain downward and guide stagnation. Jadi termasuk juga membuka stagnasi di sini, stagnasi di usus besar ya. Jadi herbal ini memang sangat bagus untuk kasus-kasus penyumbatan, terutama di usus besar. Penyumbatan ini bisa karena makanan, bisa karena lembab, jadi karena dahak itu juga bisa. Jadi Untuk usus karena buntu ya bisa ya Pak berarti. ya Untuk usus buntu bisa juga ya berarti. bukan ke usus buntunya, dia ini lebih usus buntu itu kan ini organnya. Kalau ini Mbak Elo apa sumbatan. Jadi karena ususnya itu tersumbat. Jadi mungkin karena orangnya suka makan daging atau mungkin suka makan makanan yang sifatnya itu sulit dicerna, akhirnya dia ini apa nyumbat di ususnya itu. Dan Oh, kalau sumbatan itu dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, dia akan menimbulkan satu iritasi, yang kedua dia akan ini berpotensi kalau bercampur dengan parasit dia akan menghasilkan benjolan. Nah, seperti itu. Jadi selain dia itu mendorong tinja ke bawah, jadi untuk membuang atau melancarkan, yang selanjutnya dia itu juga mengeringkan panas. Jadi kalau ada panas di area usus besar itu bisa diredam sama dia. Termasuk juga untuk kasus-kasus konstipasi atau kasus-kasus sembelit ini sangat bagus ya herbal ini. Jadi orang-orang yang cenderung sembelit itu kan biasanya juga dibarengi dengan ini apa itu gejala-gejala begah. Nah, itu sangat bagus dikasih herbal ini. Aksi yang selanjutnya ini yang utama ya. Dia ini sangat kuat dalam hal mengeringkan panas. Jadi panas-panas yang di usus besar. Nah, itu. Jadi sifatnya dia secara umum ya, purgatif ya, melancarkan pencernaan, melancarkan tinja. Yang kedua itu membuka sumbatan. Ini sumbatan ini karena bisa karena dahak, bisa karena ini karena makanan ya, makanan yang tidak tercerna.
Yang kedua, dia ini apa, meredam panas. Jadi karena sumbatan itu kalau berlarut-larut akan menimbulkan panas. Dan panas itu kalau tidak ditangani dengan benar, maka dia akan menimbulkan benjolan yang pertama, yang kedua dia akan berpotensi ini untuk apa? Ini loh apa namanya? Hemoroid itu loh. Jadi berak darah. Jika bisa Mbak Elo, karena panas yang tidak tertangani dari awal. Jadi seperti itu. Jadi orang bilangnya wasir, nah, seperti wasir berdarah. Jadi herbal ini memang herbal utama kalau dipakai seperti itu. Namun yang perlu diingat ya, herbal ini tuh punya banyak ini apa yang harus diperhatikan karena dia ini sifatnya dalam tanda kutip agak brutal ya herbal ini. Jadi yang pertama dia ini sangat dilarang untuk orang-orang ini yang sedang hamil atau hamil muda ini enggak boleh sama sekali ya karena dia akan mendorong darah itu ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi rawan untuk apa namanya Mbak Elo, keguguran ya. Jadi seperti itu. Yang kedua yang tidak boleh meminum herbal ini adalah orang yang sedang menstruasi karena dia akan ini cenderung mendorong darah ke bawah. Jadi berpotensi pendarahan lebih berat. Nah, itu apa potensi yang dihasilkan sama daun sena ini. Yang kedua dia ini juga menekan limpa. Yang ketiga ya dia akan menekan limpa. Jadi kalau sering memakai ini maka dia akan limpanya akan semakin lemah. Itu yang ketiga. Terus yang selanjutnya dia juga tidak boleh diminum orang dengan riwayat pendarahan berat. Nah, ini juga tidak boleh. Jadi orang-orang yang punya apa itu riwayat sering pendarahan, terutama pendarahan menstruasi itu yang berkepanjangan itu tidak boleh minum ini. Terus pasien-pasien yang mengalami bukan mengalami ya, pasien-pasien yang ini punya apa ya, konstitusi yang lemah habis operasi dan sebagainya juga tidak boleh. Karena dia akan memperlemah atau menenggelamkan energi. Terus juga dia tidak boleh dipakai atau diminum orang-orang yang menderita konstipasi kronik. Nah, ini tidak boleh juga. Karena orang yang konstipasi itu dia kering ininya, apa usus besarnya. Jadi kalau diminum ini dia akan semakin kering karena sifatnya dia mengeringkan. Maka konstipasinya malah tambah parah. Terus yang terakhir, kalau memakai herbal ini terlalu sering, maka dia akan memperlemah limpa dan selanjutnya dia akan menyebabkan orang itu mudah muntah atau nyeri di area perut. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi apakah ini bisa untuk pelangsing? Sebenarnya jawabannya ya tidak cocok karena melihat dari sifat-sifatnya. Mungkin sekian dari podcast kita kali ini, podcast pertama kita tentang jati Cina. Mungkin ada yang mau bertanya bisa nanti melalui komen. Terima kasih. Selamat berjumpa di podcast-podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.